Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi mawala. Qala Allah Ta'ala fi muhkami tanzilih, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang beriman. Ayat ini turun di kota Madinah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa, agar kamu merasakan imanmu yang sebenarnya dengan kamu berpuasa. Karena puasa ini adalah saudara-saudara sekalian, mendidik seseorang seakan-akan madrasah, mendidik seseorang agar menjadi kuat, mendidik seseorang agar merasakan bagaimana penderitaannya orang-orang yang lapar. Kalau tidak diberikan puasa, tentu seseorang tidak merasakan bagaimana saudara-saudara kita yang kelaparan, saudara. Dan di sini saudara, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abi Hurairah, qala Allah Ta'ala, ya ini hadis qudsi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu amali ibni Adam lah. Semua amalan-amalan Bani Adam untuknya, illa sauma fa innahu li wa ana ajzi bih. Semua amalan-amalan Bani Adam kembali kepadanya, kembali kepada pelakunya, kecuali puasa untukku. Kenapa? Karena seseorang yang puasa tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian aulia sampai 40 tahun istrinya sendiri tidak tahu kalau dia sedang dalam keadaan puasa, saudara. Karena tidak ada amalan yang langsung dengan Allah Subhanahu wa taala kecuali berpuasa. Itu pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, man lam yada' qaula zur wal amala bih wal jahla, barang siapa yang tidak meninggalkan qaula zur dan mengamalkan qaula zur, ucapan-ucapan yang bohong, ucapan-ucapan yang batil, dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang batil, wal jahla bihi, dan masa bodoh tentang maksiat, dia sok tidak tahu tentang maksiat, dikerjakan saja. Walaisa lillahi hajah an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Allah enggak butuh kepada orang yang meninggalkan makanan dan minumnya kalau dia tidak meninggalkan ucapan-ucapan bohong, ucapan-ucapan yang batil. Makanya kata sebagian ulama, fa idza sumta fasum sam'ak wa basarak wa lisanak. Kalau engkau berpuasa, puasalah pandanganmu, puasalah pendengaranmu, dan puasalah pula lisanmu. Jangan engkau berucap hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara, di sini ada dua faedah daripada makna tarka qaul zur ini. Yang pertama adalah seseorang apabila melakukan puasa, dia meninggalkan dosa, meninggalkan maksiat, maka akan betul-betul berasa, akan betul-betul merasakan nikmatnya puasa. Apabila seseorang tidak meninggalkan ucapan bohong, tidak meninggalkan ucapan-ucapan yang batil, maka tidak ada makna, tidak ada rasanya puasa yang dia lakukan, karena dia tetap melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir saudara, ada seorang A'rabi, dan cerita ini patut direnungkan, dan kalau bisa ditulis dengan tinta emas, seyogianya ditulis dengan tinta emas. Seorang Arab tinggal di Badia, seorang Badui gunung, tinggal di pedesaan yang gersang, panas di situ. Saat dipanggil untuk makan, dia bilang, ini saim. Saya dalam keadaan puasa. Ayo, kenapa kamu puasa, ini lagi panas? Padahal puasa sunnah. Lah, ini saim, kenapa engkau puasa? Ini jawabannya orang Arab, orang Badui, yang betul-betul paten kalau bisa ditulis dengan emas. Dan renungkan jawabannya orang Arab ini. Apa jawabannya? Innahu kanatid dunya lam takun. Ya, dulu dunia, ya, sudah ada. Innahu kanat dunya. Sesungguhnya di situ ada dunia. Walam akun fiha. Saya tidak ada di dalamnya. Akhirnya saya lahir. Saya lahir pun dunia sudah ada. Fasatakunu walam akun fiha. Dunia pun nanti akan tetap ada saat saya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala uhibbu an ughbin fiha, saya tidak mau
merugi cuma-cuma hidup di dunia, saya tidak membawa bekal apapun. Saya lahir, dunia ada. Dan nanti saya pun akan diangkat oleh Allah. Bakal meninggal manusia ini, dunia pun masih tetap ada. Saya tidak akan mau rugi, tidak membawa bekal apapun. Untuk saya bawa kelak di akhirat untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, kita harus bersungguh-sungguh. Ini sudah 10 awal sudah mulai meninggalkan kita. Ini sekarang kita memasuki 10 pertengahan yang itu ada ampunannya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak diberikan kecuali kepada bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan ini adalah tamu kita. Seyogianya sahibul bait. Kita ini sahibul bait menghormati tamu kita bulan Ramadan dengan mengerjakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, meningkatkan ibadah kita kepada Allah dengan membaca Al-Quran, dengan zikir, dengan istighfar. Dengan itu puasa kita akan penuh makna. Mudah-mudahan kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mendengarkan video ini di mana saja berada, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya dan mudah-mudahan semua kita diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.